Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropulitan Televisi dimanapun Anda berada. Saya Elfrina Rahma kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan. Hari ini kita produksi di Taman Baca Masyarakat Kota Batu ya, yang ada di Taman Hutan Kota Batu. Bagi pemirsa yang mungkin hari ini memiliki waktu luang, boleh main ke sini ya sambil baca-baca, kita berliterasi bersama. Nah, di samping saya sudah hadir dua narasumber yang luar biasa untuk membicarakan mengenai berkorban dan mengorbankan. Karena momen yang paling dekat dengan kita saat ini adalah Idul Adha 1446 Hijriah. Seperti apa kita membahasnya hari ini dari sisi keagamaan dan juga historikal mungkin ya, bersama dengan ada Prof. Tobroni di samping saya. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat hari ini. Senang banget kalau ketemu bapak-bapak yang punya wawasan luas begitu ya. Kita dengarkan dengan seksama wejangan-wejangan beliau begitu. Di samping Prof. Tobroni ada Pak Bambang Pariano. Kita sama juga. Assalamualaikum, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau kita melihat wajah-wajah beliau ini kan adem begitu ya. Melihatnya kayaknya masalah-masalah Gen Z gitu, apa sih gitu loh. Hari ini kita bahas mengenai berkorban dan mengorbankan. Sebenarnya apa yang nilai-nilai atau value-value yang kemudian bisa kita petik dari Idul Adha? Apakah hanya kemudian kita mengorbankan binatang, sapi, kambing begitu ya? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Saya ke Prof. Tobroni dulu, Prof. Dari sisi keagamaan begitu ya, mengenai berkorban. Sebenarnya menurut Prof. Tobroni, hakikat berkorban itu apa sih, Prof? Pengertiannya atau definisinya sehingga kita bisa paham bersama-sama begitu. Baik, terima kasih Mbak. Para pemirsa ATV yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa on air di ATV kembali membahas tentang berkorban dan mengorbankan. Nah, ini saya kira tema yang aktual untuk kita saat ini. Secara bahasa, berkorban itu dari kata bahasa Arab ya Mbak ya, dari kata koroba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan diri dan mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata dari sisi etimologi atau dari sisi lugawi ya, secara harfiah. Kemudian secara syar'inya adalah menyembelih hewan kurban, apakah domba, kambing, sapi, kerbau, unta, sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, baik nikmat rezeki lahir batin dan lain sebagainya. Karena itu dari nikmat yang banyak itu hendaklah kita ini memberikan sebagian dari nikmat itu untuk kita persembahkan kepada Allah ya. Tapi hakikatnya sebenarnya bukan kita mempersembahkan kepada Allah, tapi untuk kehidupan bersama ya. Karena Allah tidak menerima darah dan daging dari kurban kita, tapi yang diterima adalah ketakwaannya. Jadi la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging atau darah dari hewan kurban kita, tapi yang diterima adalah ketakwaannya. Kemudian secara umum berkorban itu sebenarnya punya makna bagaimana kita mengorbankan egosentrisme kita, membebaskan diri kita dari keangkuhan,
dari kesombongan, dari keserakahan, yang itu saya kira sering melekat pada diri setiap manusia. Ya, bagaimana itu kita korbankan, kemudian kita lebih peduli kepada kehidupan sesama, baik umat maupun bangsa. Saya kira itu Mbak, secara umum artinya. Ya. Prof, kenapa kita harus, tidak harus ya, dianjurkan berarti ya, untuk mengorbankan itu tadi, binatang, sapi, kambing, domba, unta, kemudian kerbau begitu ya, di saat momen Lebaran Haji ini. Apa peristiwa apa di balik itu, Prof? Ya, jadi secara historis kita mempelajari atau mengambil pelajaran dari peristiwa Ibrahim dan Ismail. Ya. Jadi Ibrahim itu adalah seorang profil yang memiliki ketaatan kepada Allah yang luar biasa. Ya. Dan itu bagian dari ujian ketakwaan. Jadi setiap ketakwaan itu, setiap keimanan itu pasti ada ujiannya. Karena Ibrahim itu adalah orang yang sangat luar biasa di dalam ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah, maka ujiannya juga luar biasa, yaitu disuruh menyembelih anak semata wayangnya. Waktu itu loh ya Mbak ya. Yang ditunggu selama 85 tahun. Jadi Ibrahim itu baru punya anak Ismail setelah usia 80-an tahun lah, 85-an kira-kira. Sementara anak Ismail ini adalah anak yang baik, tampan gitu ya, taat gitu. Justru malah disuruh menyembelih. Nah, padahal perintahnya itu hanya lewat mimpi gitu. Ya. Tetapi karena Ibrahim itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah, tiada tandingannya sampai sekarang. Ya. Maka Ibrahim melakukannya. Dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tentu tidak ingin mengorbankan secara sia-sia kehidupan ini, sehingga Allah menggantinya dengan sesembelian. Di dalam Al-Quran dikatakan begitu, wa fadaina bidzibhin azim, dan kami ganti ia Ismail dengan sesembelian yang agung, yang besar. Sehingga kalau kita menyembelih hewan kurban itu syaratnya atau syariatnya yang baik ya, yang besar, yang baik, yang sehat dan lain sebagainya. Ini saya kira secara historis dan secara teologis memang kita disuruh berkorban. Rasulullah bersabda, man lahu sa'ah wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kesempatan berkorban tetapi tidak melakukannya, sudah diberi rezeki yang banyak ya, tapi enggan untuk berkorban walaupun hanya katakanlah 3 juta dan sampai 4 juta. Maka Rasulullah mengatakan jangan mendekati musola kami. Artinya sebagai seorang yang beriman itu seharusnya kalau Allah meminta ya untuk berkorban itu kita lakukan, karena Allah terlalu banyak berbuat baik kepada kita, terlalu murah kepada kita dan sebagainya. Ya. Salah satu cara membalas kebaikan Allah begitu. Saya kira begitu, sikap etis ya. Sikap etis manusia kepada Tuhan itu, yaitu salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah. Sampai kemudian kita memiliki kesempatan dan kesanggupan namun tidak melaksanakannya, jangan dekat-dekat ke tempat ibadah ya, musola masjid begitu ya, sampai sebegitunya. Berarti memang anjuran ini sangat-sangat dianjurkan, atau kalau kita punya kesempatan dan kesanggupan mungkin wajib juga ya Prof ya. Itu harus sunnah begitu. Mu'akadah Mbak. Sunnah mu'akadah, karena korban itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dari hidup ini sebenarnya intinya itu pengorbanan. Hidup adalah pengorbanan. Kita sering mendengar kata-kata itu ya. Kalau kita nggak pernah berkorban dalam kehidupan ini, atau kita tidak melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, orang Jawa mengatakan itu orang epeh ya. Orang epeh itu orang yang enaknya sendiri. Ya, jadi mau enaknya sendiri, serakah, orang serakah dan sebagainya. Orang lain yang suruh bersedekah, dia yang menikmati ya. Jadi dia nggak pernah berkontribusi, tapi dia ikut menikmati dan sebagainya. Jadi orang yang seperti itu saya kira ya tidak indah lah hidupnya. Sehingga kita ini harus berkorban di dalam kehidupan kita. Orang tua harus berkorban untuk anaknya, masa depan anaknya.
pemimpin harus berkorban untuk rakyatnya, Betul. ya. Kemudian ulama harus berkorban untuk umatnya dan sebagainya. Ini saya kira memang gitu. Tanpa ada semangat berkorban, kehidupan ini akan kacau. Betul. Karena orang akan mengutamakan kepentingannya sendiri, egoisme yang dibesar-besarkan, keserakahan yang dibesar-besarkan, sehingga yang terjadi adalah ketidakharmonisan. Nah, ini saya kira Kita bayangkan ya betapa kacaunya negeri ini kalau kemudian para pejabatnya juga hanya mementingkan kepentingan pribadi, masyarakatnya pun juga tidak ada tolong menolong, gotong royong begitu ya. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan oleh sifat-sifat itu. Pak Bambang melihatnya dari sejarah tadi Pak, kemudian kita bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mengikhlaskan ya anaknya, itu kan nyawa ya Pak ya. Kalau kemudian sekarang kita betul. lihat, wah kayaknya nggak mungkin begitu. Kalau sekarang kita, wah ada mimpi sebegitunya ya karena ketakwaan beliau itu. Bagaimana kemudian kita mengelaborasikan dengan harta mungkin Pak Bambang? Iya. Monggo. Kalau saya melihat drama, ya, drama teologis, gitu kan. Saya anggap itu drama teologis yang berkaitan dengan biografi Ibrahim, ya. Itu ada 3 hal barangkali yang menarik. Drama itu suatu bentuk, ya, perwujudan loyalitas teologis, ya, loyalitas teologis, kesetiaan teologi, gitu lah, begitu. Lalu kedua, dari sisi Ismail, mau dia dijadikan, dikorbankan, itu bentuk kesabaran teologis. Dia sabar menerima ujian seperti itu karena itu dari Tuhan, itu dari Tuhan. Karena di Al-Quran itu kan disebut, lakukanlah, kalau itu perintah Allah, insya Allah saya akan termasuk orang yang sabar. Jadi ada itu. Jadi saya lihat itu kesabaran teologis. Jadi nah itu. Lalu ketiga, hasilnya keberkahan teologi. Apa diganti dengan ini kan dia tidak disembelih, itu kan berkah. Jadi loyalitas teologis itu, kesabaran teologis itu akan melahirkan keberkahan yang humanis. Sebab yang makan itu kan Tuhan nggak butuh itu, atau Tuhan nggak butuh daging, ya betul. Tapi yang itu kan berkah untuk manusia itu sendiri. Jadi saya kira itulah 3 pelajaran penting saya kira dari situ. Satu, loyalitas teologis, ya, kesabaran teologis, dan akhirnya melahirkan keberkahan humanis yang dirasakan oleh masyarakat umum. Jadi kalau itu bisa direfleksi bahwa kita hidup ini sebagai ujian, siapa yang menguji kita? Ya Allah. Maka harus ada loyalitas teologis. Ya. Nah, hidup ini kan banyak problem. Ya. Betul. Satu sisi kita harus, ya, nafsu kita, kepentingan kita, itu kita harus sabar menghadapi ujian itu. Kesabaran itu diwujudkan dengan mengendalikan tadi hawa nafsu tadi, kalau itu bertentangan dengan kehendak ilahi. Nah, itu insya Allah akan melahirkan keberkahan teologis yang membawa berkah humanis. Saya kira itu. Itu kemudian makna dari drama teologis yang kata Pak Bambang itu tadi ya, bagaimana kemudian sang ayah juga rela untuk menyembelih anaknya, dan sang anak juga rela juga untuk disembelih. Itu kan berat ya. Wah, kalau saya jadi anaknya kabur tuh Mas. Nah, bagaimana anak-anak zaman sekarang kemudian memaknai makna berkurban dan juga mengorbankan tadi dalam zaman era kekinian ya. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan. Ya, terima kasih pemirsa sudah masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan, masih bersama dengan Prof. Tobroni dan juga Pak Bambang. Kita hari ini bicara mengenai berkorban dan mengorbankan. Kita lanjutkan ya, karena saat ini kan kita sudah di era post-Covid ya, menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang ada setelah Covid itu kan susah ekonominya dan lain sebagainya. Dan di situ kita juga berkorban itu dalam keadaan Covid itu ya Pak ya. Nah, sebelum Covid ternyata juga banyak penyesuaian-penyesuaian.
salah satunya adalah sebelum era kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita bertanya kepada yang ini, historical ya Pak Bambang. Boleh diceritakan Pak, kalau dulu tuh gimana Pak berkorban dan mengorbankan itu? Ya, dulu kalau kita menoleh kepada, ya kalau tadi saya sebut drama teologis, sekarang apa si penuturan historis gitu ya barangkali itu ya kita lihat bahwa itu kan korban itu dikaitkan dengan suatu perjuangan, ada satu etos kejuangan, sehingga tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, kan begitu. Ada kan begitu, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah itu sebetulnya apa? Itu manifestasi ruhul jihad. Kalau saya mudahnya saja, saya beri manifestasi ruhul jihad. Kalau orang tidak ada keterpanggilan jihad, tentu tidak ada. Kemauan berkorban tidak ada, karena dia nggak memperoleh apa-apa. Orang dulu katakanlah berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan jiwa dilakukan, karena dia melihat bahwa kenapa si ruhul jihad itu ada? Karena dia melihat bahwa apa yang dilakukan itu ada suatu kebenaran. Kebenarannya kebenaran teologis. Nah, itu baru kebenaran teologis, sehingga motivasinya tetap dari sana tapi tidak benar lah. Nah, itu kemudian lalu dia melihat apa? Juga kesadaran orang melihat realitas ini, sosiologisnya ada problematik. Sehingga problematik itu tidak akan selesai kalau tidak ada yang mau berjuang dengan segenap pengorbanan. Tidak ada itu. Jadi katakan orang dulu tidak mau, bahkanlah bangsa kita katanya jadi ya kerja rodi yang seperti itu ya, bayangannya seperti itu. Tidak ada orang kalau tidak ada semangat advokatif membela dia, dan untuk mengadvokasi itu tentu memerlukan suatu pengorbanan. Ya, betul. Pengorbanan ini. Nah, saya kira itu apa historisnya ya. Sehingga kalau lalu sekarang mengapa kok ada kecenderungan cari siapa yang mau dikorbankan? Nah, cari kambing hitam maksudnya. Ada paradoks ya, kalau sekarang ini kan ada paradoks gitu ya. Jadi kalau dulu itu jadi orang yang berkorban tuh orang yang tidak mementingkan kepentingan dirinya. Tapi dia berbuat untuk kepentingan orang lain itu publik. Publik. Jadi kepentingan umum diutamakan. Kalau sekarang bagaimana mengambil kepentingan umum untuk kepentingan sekarang gitu ya Pak ya? Nah ini paradoksnya di situ. Sehingga itu apa? Sebetulnya ruhul jihad ini yang bilang, masih adakah ruhul jihad itu? Nah, kalau ruhul jihad itu masih ada, maka insya Allah itu masih tumbuh. Makanya dulu saya lihat setelah kemerdekaan itu kan di Jakarta kan ada beberapa monumen menarik itu. Ada Masjid Istiqlal, ada gereja katedral, berniatan. Sisi lain ada monumen nasional, Monas. Nah, itu kan simbolik sebetulnya maunya. Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu menunjukkan suatu itu tadi, apa namanya, si spirit. Loyalitas teologis tadi ya. Sedangkan ini monumen itu ruhul jihad itu. Ruhul jihad itu. Bagaimana itu bisa nanti langgeng, maka digambarkan itu api kan, itu api sehingga tetap menyala. Nah, tetap menyalanya. Nah, ini sumber motivasinya dari kesadaran teologis. Nah, mudah-mudahan begitu. Itu kemauan para pendiri republik dulu kan begitu. Dan sudah ada simbolnya ya, ada terowongan, ada aksesnya di situ. Berarti insya Allah lebih baik lah ya Prof ya. Kalau Prof Broni melihatnya ruhul jihadnya ada nggak itu tadi Prof? Mengorbankan kawan-kawannya itu. Gimana tuh Prof? Ya agama itu satu basisnya keimanan ya. Keimanan itu akan melahirkan idealisme. Karena memang Allah itu memerintahkan yang baik ya, dan menolak yang tidak baik ya. Jadi berkorban itu adalah perkara yang baik, tapi mengorbankan itu adalah perkara yang tidak baik ya. Walaupun memang berhimpitan itu kan.
ada korban yang memang Ibrahim itu mengorbankan Ismail ya. Tetapi Allah tidak berkenan ya. Itu hanya sebagai sebuah ujian ketakwaan. Dan akhirnya diganti dengan sesembelian yang besar. Nah, dalam kehidupan ini sebenarnya memang kita dituntut ya untuk senantiasa memiliki semangat berkorban atas dasar keimanan. Maksudnya adalah berkorban atas dasar idealisme, atas dasar kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, dan juga kebenaran-kebenaran. Sehingga dalam kehidupan ini semangat berkorban itu memang harus terus digelurakan dari waktu ke waktu. Paling tidak adalah pada 1 tahun sekali. Jadi orang itu diingatkan kembali tentang pentingnya kita berkorban. Tapi kalau dalam kehidupan ini tidak ada semangat berkorban, itu rusaklah kehidupan ini. Ya. Karena yang ada itu mungkin yang mengedepankan adalah mengorbankan, ya. Dalam tanda kutip ya. Semua orang maunya dijadikan sebagai kambing hitam ya untuk dikorbankan. Ya. Jadi, nah kita sudah banyak menyaksikan ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya guru ya. Guru itu kan mestinya bagaimana dia berkorban waktu, berkorban tenaga pikiran untuk masa depan murid-muridnya atau anak didiknya. Tapi mungkin yang ada adalah justru di lembaga pendidikan terjadi katakanlah misalnya pelecehan seksual untuk murid-muridnya. Ya. Nah ini sebenarnya ini bukan berkorban, ini mengorbankan, mengorbankan muridnya, mengorbankan masa depan bangsa ini. Ya. Dalam kehidupan yang lain juga terjadi hal seperti itu. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya semangat berkorban ini supaya tetap menyala. Tadi Pak Bambang mengatakan begitu ya, tetap hidup, tetap menggelora. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini juga ada namanya peringatan Hari Pahlawan. Ya, betul. Jadi peringatan Hari Pahlawan itu sebenarnya mengingatkan kembali kepada kita betapa dulu para pahlawan itu telah berkorban jiwa dan raga, ya, serta harta. Dan memang dalam Islam itu berkorban itu memang yang utama itu berkorban dalam harta. Ya. Salah satunya adalah kita berkorban menyembelih hewan kurban itu. Karena kalau kita berkorban dengan jiwa yang lebih utama, ketika kita mati maka kita nggak bisa berkorban lagi. Tapi kalau kita berkorban dengan harta, maka kita akan diberi kelimpahan harta yang lebih banyak lagi. Dan berikutnya kita masih bisa berkorban lagi. Sehingga dikatakan wajah itu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi berjuanglah, berkorbanlah di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa. Sehingga sebenarnya ada keteladanan, ya, ada semangat. Cuma yang penting adalah bagaimana kita mengambil lesson learned atau spirit berkorban ini, bukan semata-mata kita tenggelam kepada peristiwa ritualnya, ya. Jadi kita tenggelam kepada peristiwa ritualnya atau fikihnya semata-mata, tapi kita tidak mengambil lesson learned spirit untuk berkorban dalam kehidupan ini. Saya kira gitu. Berarti yang terjadi banyak seperti itu, Prof. Karena kemudian setiap tahunnya berkorban, juga ada sedekah, zakat, mal, dan lain sebagainya, tapi tetap mengorbankan temannya tadi, mengkambing hitam. Nah itu gimana tuh, Prof? Apakah kemudian ya hanya fikihnya saja, syariatnya saja, tapi maknanya tidak diresapi di jiwa? Itu apa yang salah itu, Prof? Saya kira ini bagian dari masalah kita ya. Jadi orang berhenti kepada acara ritual, ritual berkorban. Kemudian orang mencari pahala. Ya, misalnya nanti pahalanya kalau kita berkorban kambing, nanti kita naik kambing di akhirat. Misalnya kita hanya dimaknai yang sederhana seperti itu. Ya, jadi memang dalam kehidupan ini ada simbol, ada substansi. Ya, memang kita simbolnya adalah kita mengorbankan hewan kurban, itu simbolnya. Ya, tapi yang penting adalah makna atau substansi dibalik dari
simbol itu. Yang tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana kita membebaskan diri kita dari keangkuhan, dari kesombongan, dari keserakahan, ya. Karena kalau dalam kehidupan ini yang terjadi, semua orang itu sombong, semua orang itu serakah, semua orang itu egois. Apa yang terjadi kira-kira dalam kehidupan ini? Oh, kacau tuh. Dalam keluarga saja, istri sombong, suaminya sombong, anaknya juga sombong. Nah, sehingga yang terjadi justru keluarga ini berantem terus ya. Nah, ini saya kira spirit berkorban itu adalah bagaimana kita mengendalikan ego kita, membebaskan ego kita supaya kita membangun kehidupan solidaritas sesama. Saya kira. Berarti kita bisa maknai berkorban itu sebagai penyelesaian masalah juga ya, Prof ya. Betul, Kalau sekali, kita ya. bisa memaknai itu dengan benar begitu, tidak hanya ritualnya saja. Tadi salah satunya adalah pelecehan seksual ya yang ada di sekolah begitu. Mungkin kalau di Kota Batu juga banyak narkoba juga ya Pak Bambang ya. Terus zaman sekarang masalahnya itu judol juga, pinjol juga. Nah, kalau kita bisa menelisik ya dalam fenomena berkorban dan mengorbankan ini, sebenarnya ini juga bisa menjadi satu momentum untuk kita sama-sama berintrospeksi ya, apakah kemudian masalah-masalah itu sebenarnya gimana sih Pak Bambang kita melihatnya, karena ini marak banget ya, berkorban itu kan udah dari lama banget, tapi masalahnya munculnya sekarang. Nah, itu kaitannya gimana tuh Pak Bambang? Saya mau menjawab dengan mengambil ini ya, ilustrasi biografi Ibrahim tadi ya, yang kira-kira gitu. Saya lihat Ibrahim itu sosok orang yang punya kelebihan yang sangat menonjol. Satu, dia itu kritis dia itu. Bagaimana dia bahwa kekritisannya itu adalah kekritisan teologis. Dia hidup dalam keluarga yang paganis, ya, menyembah berhala, ya, dalam tatanan politik juga yang memberhalakan juga, itu di Babilonia juga begitu. Jadi, tapi dia mencari Tuhan, ya, dengan pendekatan rasional. Dia lihat alam, semula bintang dikira Tuhan, matahari, bulan dikira Tuhan lebih besar, matahari, tapi itu tenggelam semua. Maka terjadilah jadi barangkali dengan pendekatan yang induktif begitu, ini tenggelam, dia mencari yang abadi, bahwa Tuhan itu sesuatu yang abadi, sehingga yang abadi itu yang menciptakan yang tenggelam itu, sehingga Tuhannya itu. Jadi ini kan pendekatan rububiyah, Pendekatan rububiyah memang harus dengan ilmu. Nah, itu yang saya anggap kritis dia. Sampai dia pernah bertanya di Al-Quran itu disebutkan, bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu? Jadi dia tanya, apa engkau nggak percaya? Hanya untuk memantapkan saja. Jadi itu kekritisan dia. Itu saya kira kemenonjolan yang pertama, kritis. Kemenonjolan yang kedua, ya tadi, loyalis tadi. Kritis, loyal. Biasanya orang yang kritis itu nggak loyal. Oh gitu? Ngeyel dia. Ini tidak. Jadi dia kritis untuk mencari kebenaran, loyalis setelah dia tahu bahwa itu benar. Nah, selalu benar. Sehingga egonya bisa dimatikan karena loyal dengan kebenaran tadi. Nah, disitulah. Nah, apakah masyarakat sekarang itu masa kritisnya gimana? Nah, kalau dia kritis, jadi saya kira fenomena masyarakat, apakah itu yang terrefleksi pelecehan sosial, apakah ini kan sebetulnya juga menuntut masyarakat harus kritis. Tanpa kekritisan nggak bisa itu terungkap, itu nggak bisa. Lalu kedua, masyarakat yang harus berpihak pada kebenaran, berpihak kebenaran. Nah, baru bisa ditegakkan itu. Jadi saya kira penegakannya, jadi menurut saya secara logika harus kritis, loyalis ya, kemudian lalu baru dia empati terhadap itu. Nah, saya kira kalau itu, nah, itulah ruhul jihad akan timbul. Dan persoalan-persoalan insya Allah akan terurai, dengan itu akan terurai. Saya kira gitu. Jadi berkorban ini menjadi salah satu kunci begitu ya untuk kita berpikir ya rasional, kritis, loyal begitu, dan mengorbankan harta tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian harta kita tidak cukup untuk
berkorban? Bagaimana? Monggo dijawab Pak Prof Tabroni dulu. Iya. Gimana tuh Prof dalam Islam, Prof? Jadi kita dalam menjalankan perintah Allah itu sami'na wa ata'na wa mastata'na. Ya. Kami mendengar, kami taat, dan kami melaksanakan semampu kami. Jadi misalnya orang yang tidak bisa berhaji, Allah mengatakan bahwa sholat Jumat yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, datang lebih awal, kemudian iktikaf, membaca tasbih, istighfar sambil menunggu khatibnya datang, itulah sama dengan ibadah haji. Namun persoalannya sekarang ini banyak orang yang pergi sholat Jumat menjelang sholat Jumat itu sendiri, menunggu khatib selesai khutbah pertama. Ini saya kira ini tidak sampai, tidak bisa mengganti betapa mulianya ibadah haji, karena sholat Jumatnya tidak dikerjakan dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita memang mau berusaha, mau berniat, berikhtiar, saya akan berkorban. Ya. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Ya. Karena rezeki itu sebenarnya Allah yang mengatur. Kalau kita berhusnudzon billah, ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi, Maha Pemurah, ya. Jadi masalah kurban itu saya kira tergantung pada pertama niat dan ikhtiar kita. Kecuali kalau memang Allah, saya nggak penting kurban ini, saya kan nggak mampu, gitu ya. Nah, saya kan nggak mampu, uang buat makan aja, kemudian bermuaranya ke pinjol itu tadi, gitu. Jadi memang banyak orang yang suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Jadi merasa bahwa hidup ini sulit dan akhirnya sulit sungguhan. Merasa bahwa kita ini tidak mampu, akhirnya juga tidak mampu sungguhan. Ya. Kita banyak melihat ya, ada orang yang pemulung ternyata bisa berkorban, banyak orang yang pekerjaannya itu ya mungkin sederhana lah gitu ya, tapi bahkan bisa naik haji, dia nabung tiap hari itu. Nabung, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah dan sebagainya. Dan karena itulah maka perintah berkorban itu karena Allah sudah memberi yang banyak. Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberimu yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak. Pemberian Allah itu sangat banyak, baik berupa harta maupun yang lain, ya. Kemudian memang diperintahkan bagi yang punya kesempatan. Memang mungkin ada juga orang-orang tertentu yang betul-betul mengalami kesulitan, ya, sehingga memang berkorban ini diperintahkan bagi yang mampu. Seandainya dia tidak mampu, jangan membenci, kan itu aja. Ya. Jangan membenci ibadah kurban ini. Wah, berat banget. Berat banget, ya. Apa ini perintah ini nggak masuk akal. Perintah ini nggak logis gitu ya. Seandainya tidak mampu betul, maka senang aja udah cukup. Sama kan misalnya perintah nikah itu kan. Jadi menikah itu mungkin bagi sebagian orang itu berat. Berat menikah itu harus merawat istri, anak dan sebagainya. Tapi kalau dia jalani, ternyata kan juga bisa kok. Bisa, ya. Semua orang bisa. Betul. Tapi kalau orang itu membenci, barang siapa yang membenci sunnahku, nikah itu, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya. Jadi misalnya kita ini ibadah kurban ini bagi yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, ya paling enggak senang aja. Misalnya bisa rame-rame ikut menyembelih di masjid. Nah, itu kan juga saya kira bentuk dari partisipasi. Ya, saya kira banyak caranya, dan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Maha Pemurah, tentu mempunyai cara tersendiri untuk memberikan pahala kebaikan kepada orang-orang yang dianggap atau merasa tidak. Ya. Dan di gitu. 10 Zulhijjah itu kan kita nggak boleh berpuasa ya Prof ya. Jadi kalau ada, ya Prof ya, betul ya? Tanggal 10 Zulhijjah ya. Ya,
waktu Idul Adha itu Idul kan, Adha. kita nggak boleh berpuasa, juga harus menikmati daging-daging yang kemudian kita Ya. dapatkan atau diberi Ya. itu tadi. Nah itu salah satu cara kita untuk senang itu tadi Untuk ya. senang, kita Ya. harus, betul Mbak, kita harus bersenang-senang. Jadi Aid itu kan kembali ya, itu artinya kembali, kembali sebagai manusia yang memang sebenarnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia dan gembira gitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan gembira. Ya. Artinya tidak diciptakan tidak untuk menderita, tidak. Ya. Diciptakan supaya dia bahagia, supaya dia selamat, supaya dia hidupnya itu mulia. Itu Allah seperti itu. Baik. Kalau misalnya dia tidak mulia, dia susah, dia tidak bergembira, itu bukan Bukan salahnya Allah, itu salahnya manusia sendiri. Dan kembali lagi ke Pak Bambang tadi, harus berpikir rasional begitu, apa yang salah begitu ya. Nah berarti ini kita hari ini menyongsong momen kebahagiaan dan kegembiraan ya, utamanya bagi umat muslim ya pemirsa. Usai jeda berikut kami akan segera kembali, tetaplah di sini, Dialog Kebangsaan dan Keagamaan akan segera kembali untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan, membahas mengenai berkorban dan mengorbankan. Sudah pada segmen terakhir hari ini, di penghujung acara, Pak Bambang melihat fenomena sosial ya, permasalahan sosial tadi. Bully, pelecehan, judol, pinjol, dan lain sebagainya. Ini kan marak post-covid ya Pak ya, kalau pinjol judol itu kayaknya dulu tuh ada, tapi tidak semarak sekarang begitu Pak. Nah, dengan adanya berkorban dan dikorbankan tadi, sambil kita menunggu rezeki dari Allah, tidak menunggu ya, mengejar lah ya, berjuang begitu untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu tadi, selain rasa senang Pak Bambang, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, kan begini, kesadaran agama itu adalah menuntut ya paham agama itu, mau mengamalkan agama itu, dan bisa menggali makna di balik beragama itu. Ya. Balik beragama itu. Itu saya kira 3 hal itu paling tidak. Sebab apa? Sebab banyak masyarakat itu mengamalkan tapi dia tidak tahu sebenarnya. Betul. Tidak tahu. Ya. Tapi banyak juga yang suka berpikir begitu, tapi nggak mengamalkan. Nah ini kan ya, tapi juga dia berpikir mengamalkan, tapi sekedar teknis, ya ritual, ya dia terbelenggu dengan ritualisnya itu. Jadi oleh itu, bahkan barangkali para anggapannya Tuhan tuh butuh dirituali seperti itu. Padahal saya melihat agama itu sebetulnya adalah bagaimana Tuhan mengedukasi hambanya ini. Kita ambil contoh lah bahwa saya mau merujuk apa ayat yang Profesor Tobrin tadi. Itu nggak salah di surat At-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang itu akan memperoleh derajat tinggi di hadapan Allah itu bersyarat. Satu, dia punya keyakinan terhadap Tuhan itu. Alladzina amanu, dia punya iman. Lalu yang kedua, dia wahajaru, ya. Bisa hijrah itu dalam arti fisik memang pindah, tapi juga bisa berpindah pola pikirnya dari nggak ngerti menjadi ngerti gitu ya, dari semula kebiasaannya jelek menjadi lebih baik. Jadi harus merubah cara berpikir ya, cara berbuat harus dirubah. Lalu ketiga wajahadu, lalu berjihad tadi. Jadi semangat perjuangan tadi harus ada. Lah itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Dengan jiwa? Ya, dengan jiwa. Jiwa itu bisa pemikiran. Ya. Karena apa? Orang yang mensucikan jiwanya itu bagus. Mensucikan pemikirannya dan segala. Oleh karena itu orang sholat itu kan harus
harus wudhu dulu ya. Betul. Itu kan sebenarnya simbolisme pensucian dan jadi simbolisme sebetulnya lah itu. Saya kira orang sholat kemudian sholat diawali dengan takbir itu kan bentuk kesadaran teologis tuh, refleksi keimanan ya. Diakhiri dengan salam. Ini kan sebetulnya kalau dia sudah dekat dengan Tuhan akan selesai urusan-urusan horizontal ini akan selesai. Itu refleksi humanismenya. Jadi sebenarnya agama itu mengajarkan sesuatu yang teologis tapi terrefleksi dalam kesadaran humanis. Nah, humanis horizontal tadi kalau kita lihat para pejabat kita, Pak Bambang, korupsi dan lain sebagainya, nah itu nggak humanis, nggak ada horizontalnya itu. Saya kira itulah itu mengkorbankan mengorbankan, bukan nggak mau berkorban. Jadi Padahal beliau-beliau pasti udah mampu berkorban juga. Betul. Jadi saya kira marilah kita mendekonstruksi kesadaran teologis kita menjadi kesadaran teologis yang maknawi ya, sehingga substansinya kita tangkap ya. Jadi tidak terbelenggu pada ritualisnya. Jadi nanti dia ya sudah korupsi nggak apa, nanti kita umroh. Ya, nebusnya di sana. Seolah-olah. Nah ini kan beda jalur bentuk, jadi ini kita baca persoalan ini kan beda itu. Jadi sehingga ini kan yang tadi itu mengorbankan, tapi di sini mendekatkan. Padahal mendekat dengan Tuhan juga harus tadi tidak bisa hanya bersifat ritualis, tapi harus juga ini, sehingga orang yang ritualis saja tapi tidak peduli pada humanisnya ini dianggap pendusta agama. Pendusta agama itu Tuhan sendiri mengatakan begitu. Kenapa? Ritualis saja tapi tanpa ini. Sehingga saya lihat oleh karena itu sholat itu takbir diakhiri dengan salam. Tegakkan takbir baru bisa tersebar salam. Begitu. Saya kira itu. Saya korupsi tapi saya sedekah. Nah, itu nebusnya di sana, Prof. Tobroni. Ritualnya udah oke banget, tapi humanisnya kok kayak gitu ya. Nah, itu kita ngelihatnya kayak gimana ya, Prof? Memaknai itu kan anomali juga ya. Apakah kemudian pemahaman agamanya itu belum sepenuhnya atau seperti apa? Atau kemudian belum tentu orang-orang yang kemudian melaksanakan ibadah ritual secara keseluruhan ya itu baik, dan belum tentu juga orang yang belum bisa berkurban ya, tidak memiliki ketakwaan yang baik begitu. Ya. Kita ini harus punya satu pemikiran yang utuh. Jadi kita melaksanakan ibadah ritual itu pasti ada 3 dimensi ya. Yang pertama adalah atas dasar keimanan kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang percaya, orang yang berkepercayaan, dan orang yang bisa dipercaya. Allah percaya, Allah memberi kepercayaan, dan dia sendiri dipercaya. Sehingga kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, ya pastilah sebenarnya dia tidak punya sifat tipu daya, ya menipu-nipu Allah misalnya, atau menipu-nipu sesama manusia. Jadi sehingga dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya Mbak ya, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga sebenarnya orang yang ada kesadaran teologis ya, itu saya kira dia akan terkendali tindakannya itu, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah ya, dia merasa bersama Allah, ma'iyatullah. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, bersama Allah, merasa diawasi oleh Allah, tentu dia tidak akan berbuat yang bertentangan dengan kehendaknya Allah. Namun manusia itu kan, namanya manusia itu makhluk khotok dan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau misalnya orang itu sudah berbuat baik, berupaya berbuat baik tapi masih salah, maka kewajibannya dia memohon ampun kepada Allah. Tapi memohon ampun kepada Allah itu memang harus dibarengi dengan amal soleh. Wa man taba wa aslaha
wa amila sholihan. Orang itu bertaubat dan berbuat kemaslahatan dan beramal soleh. Memang saya kira misalnya dalam kita ini, harta kita itu tidak sepenuhnya itu 100% itu halal atau bersih. Ya Mbak ya. Pak Bambang saya kira begitu. Jadi misalnya kita ini kewajiban ngantor. Satu hari 8 jam. Oh ya. Ya, misalnya kita hanya 6 jam. Ya. Itu korupsi waktu ya, Prof ya? Korupsi waktu. Ya. Mestinya 1 bulan itu 24 hari atau 20 sekian hari, ternyata kita hanya masuk sekian hari. Nah, sehingga sebenarnya dalam harta kita itu tidak sepenuhnya kita ini bersih. Karena itu maka kita melakukan taubat, ya, memperbaiki. Misalnya dengan cara meningkatkan etos kerja, produktivitas kerja, itu adalah bagian dari wa aslaha. Sehingga di situ. Kalau misalnya orang itu bersedekah setelah dia merasa ada yang salah dengan harta saya, itu nggak masalah. Itu nggak masalah ya, Prof? Nggak masalah. Okay. Jadi misalnya ya dalam politik, Mbak ya, dalam politik ini sekarang ini siapa sih yang tidak main uang? Ya. Iya lah? Ya, money politik. Yang tidak money politik itu, ya mungkin 1001 lah kira-kira ya. 1001. Jadi orang mungkin merasa salah juga dengan melakukan money politik itu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia nggak jadi, dan ada orang lain yang lebih buruk yang akan jadi. Betul. Misalnya kalau dia terpaksa melakukannya, memang itu jihad ya. Jihad itu kita perang dulu. Perang itu memang kadang-kadang membunuh pun boleh. Dalam perang kan membunuh kan boleh. Ya. Dalam perang itu. Ya, kalau memang itu dianggap perang dalam rangka membeli kebaikan, jadi membeli kebaikan dengan harta. Jadi kalau orang yang nggak bagus membeli kejahatan dengan hartanya, ya kan? Misalnya dia supaya berkuasa, nanti setelah dia berkuasa dia bisa melegalkan miras misalnya ya. Itu kan dia membeli kemungkaran dengan harta dia. Ya. Nah, orang yang beriman itu bisa membeli kebaikan dengan hartanya. Jadi misalnya kalau saya ini tidak punya modal mau jadi bupati, ya nggak jadi, nggak mungkin jadi. Ya, karena itulah maka orang membeli kebaikan di situ. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya aturannya kan nggak boleh, ya kemudian dia melakukan istilahnya itu upaya-upaya untuk membersihkan diri, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya orang itu masih mau umroh itu kan baik, merasa salah kemudian umroh. Jangan kita misalnya kesuudon, pejabat yang umroh ini pasti dia melakukan pencucian dosa. Iya. Ya, tapi itu masih baik ya, daripada pergi ke dukun atau daripada dia melakukan tindakan yang lebih buruk lagi. Jadi saya kira kita harus seimbang ya di dalam melihat komprehensif ya. Dua sisi begitu ya. Kita tidak mungkin jadi orang bersih, tidak mungkin. Betul. Apalagi kalau kita hidup dalam urusan publik, kecuali kalau kita hidup di hutan, ya mungkin kita bisa bersih. Ya. Itu pun belum tentu dia bersih itu walaupun dia hidup di hutan. Kalau kita menjadi pejabat publik, pimpinan mengelola masyarakat ini, nah itu memang kita itu harus bisa bermain peran. Ya. Prof, nanti yang nonton jadi, ini justifikasi, berarti apa yang saya lakukan benar berarti Prof gitu. Jadi memang orang itu harus inamal a'malu binniyat. Jadi Allah tidak bisa ditipu. Sebenarnya orang itu niatnya jahat atau niatnya baik, yang tahu dia dan Allah. Ya kan? Okay. Kalau dia niatnya buruk, ya Allah Maha tahu. Ya kan? Jadi memang ini agak kontroversi. Iya, betul. Takutnya dipelintir nanti, Prof. Iya, agak kontroversi, tetapi mohon bisa difahami ya bahwa yang pertama orang itu niatnya baik, ya. Tadi itu istilahnya itu orang kadang-kadang bisa membeli kebaikan. Jadi bukan membeli keburukan atau kemungkaran. Kan kalau kemudian orang itu merasa dalam diri saya ada yang salah, kemudian dia berjuang, bersedekah, mohon bertaubat kepada Allah, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik daripada misalnya
dia sudah salah tapi tidak tidak mau melakukan upaya-upaya perbaikan. Misalnya kita ini orang biasa kita kerja, tadi saya contohkan ya, mestinya 8 jam atau 8,5 jam, kita hanya masuk 6 jam. Apa sebenarnya cara kita menebusnya, untuk menebusnya itu apa? Cara menebusnya ya mungkin kita memperbaiki kinerja kita, supaya walaupun kita yang kemarin kita 6 jam itu kerja, tapi nilainya produktivitasnya sama dengan 8 jam. Bahkan kalau kita punya semangat berkorban, itu kita suruh kerja 8 jam, nah kualitas kerja kita itu 10 jam. Ya, supaya di situ ada nilai kebaikan, ada istilahnya itu spiritual capital yang kita berikan kepada lembaga. Jadi kalau kita punya seperti itu, itulah bagian dari pengorbanan kita. Jadi kita mengorbankan sebagian waktu kita untuk lembaga, untuk institusi, untuk bangsa dan negara. Kita mengorbankan pikiran kita dan mungkin juga harta kita seperti itu. Mungkin yang dilihat adalah korupsi atau suap atau money politik itu tetap salah, tapi bagaimana kemudian dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, begitu ya Prof ya? Kalau niat korupsi bagaimanapun tetap salah. Iya. Tapi untuk menebusnya itu tadi Prof. Kalau misalnya dia niat korupsi, kayak apapun dia salah. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya orang itu katakanlah dengan di luar kemampuannya. Jadi misalnya ya tadi contoh kita mestinya kerja 8 hari 1 jam, 8 jam 1 hari. Ternyata kemampuan kita mungkin kita sudah berusaha di jalan macet dan sebagainya, ternyata kita bersihnya hanya 7 jam. Nah, itu kan tidak berniat korupsi. Jadi perkara yang mungkar itu harus dihindari. Itu katanya itu kalau orang itu berakhlak, orang itu kalau berakhlak itu harus sabikun bil khairat, harus terdepan di dalam urusan kebaikan. Yang disebut baik itu ya benar itu ya baik, baik itu baik ya, yang indah itu yang baik, yang halal itu yang baik, kemudian yang hak itu yang baik. Kita harus terdepan di dalam urusan kebaikan dan kita sedapat mungkin menghindari berbagai keburukan atau kemungkaran. Jadi tidak ada niat. Saya tak niat korupsi dulu nanti saya baru tobat. Nanti takutnya dipelintir itu nanti. Ya udah deh nggak apa-apa, tapi nanti saya umrah atau saya sedekah yang banyak gitu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi niat korupsi, niat berbuat jahat nggak boleh. Ya gitu. Pak Bambang melihatnya Pak dari sisi yang lain itu tadi yang disampaikan Prof. Tobroni, bagaimana kalau kemudian kita melihat para kembali lagi ya para pejabat atau mungkin diri kita sendiri yang kemudian dari contoh kecilnya bekerja tadi kita menebusnya dengan etos kerja yang tinggi setelahnya begitu. Makanya kalau saya melihat di agama itu kan karena hidup ini kan sebuah perjalanan ya. Yang boleh jadi dalam perjalanan ini memang tidak sepenuhnya kita lurus. Betul. Ya, sekalipun doa kita itu minta lurus. Makanya sampai ada ya Allah tunjukkanlah yang benar tampak benar di mata saya dan supaya bisa saya mengikuti atau menjalani kebenaran itu dan tampakkanlah bahwa yang salah itu tampak batil betul di hadapan saya dan mudah saya jalan. Itu kan karena begitu sulitnya untuk konsis dalam kelurusan itu. Maka saya pikir bagaimana itu kita harus ada refleksi perjalanan hidup setiap saat harus ada refleksi. Refleksi itu dari refleksi itulah ada dua yang kita lihat. Kita sekali tempo menoleh ke belakang untuk meluruskan perjalanan ke depan itu. Nah itu kan di Al-Quran itu diatur di surat Al-Hasr 18 itu. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu melihat apa yang sudah diperbuat. Jadi kan menoleh ke belakang. Kita lihat jejak-jejak kita masa lalu. Kalau jejak masa lalu banyak
gelapnya, ya segera taubat, nah, gitu ya. Kenapa taubat itu? Supaya ya lu rencanakanlah ke depan itu, ya luruskan kembali, ya itu ya. Jadi jangan terus-menerus dalam kegelapan itu. Karena apa? Karena Allah sangat teliti melihat jejak-jejakmu itu. Jejak-jejakmu itu Allah sangat teliti. Oleh karena itu hidup ini adalah ujian. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling baik jejak amaliannya. Saya kira itu. Jadi harus ada refleksi yang berkelanjutan. Jadi sekarang beragama itu perlu refleksi yang berkelanjutan. Harus sadar begitu ya, sadar, benar-benar sadar, dilihat ke belakangnya bagaimana, niatnya seperti apa, dan kedepannya harus seperti apa begitu ya. Insya Allah kita menjadi golongan orang yang seperti itu ya, untuk selalu sadar dan waras. Itu kan sulit ya Prof ya, sekarang itu kan ya terdesak oleh banyak kebutuhan juga. Prof Tobroni terakhir sebagai closing, Prof, monggo. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Ya. Karena dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kalau kita salah, kita segera bergegas untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau tahu bahwa dalam baju kita ada kotoran, ya segera kita cuci. Ya. Kemudian orang yang baik adalah orang yang memaafkan. Ya. Nah, di situ. Jadi sebenarnya dalam konteks kita berkorban ini, maka sebenarnya berkorban ini adalah bagian dari ujian ketakwaan. Ya. Ujian ketakwaan. Orang yang berkorban itu sebenarnya orang yang lulus dengan ujian ketakwaan. Di dalam surat Al-Baqarah sana ya dikatakan bahwa Ibrahim dan Ismail, Ibrahim terutama itu sudah lulus dengan ujian mengorbankan Ismail itu. Ya. Kemudian Allah menjanjikan anak keturunan Ibrahim itu menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin. Sehingga apa itu dengan Ibrahim berkorban, artinya itu kan kesungguhan ya, kesungguhan Ibrahim dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah itu tercermin juga di dalam kesungguhan Ibrahim di dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya orang-orang yang bertakwa, bapaknya para nabi, ya. Bapaknya para rasul, bapaknya para pemimpin bangsa, itu Ibrahim. Jadi buah dari kesungguhan, ketakwaan dan pengorbanan Ibrahim yang luar biasa. Yang kedua, Ibrahim itu berkorban dalam rangka juga membangun negeri. Jadi wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi Ibrahim itu orang yang peduli dengan urusan bangsa dan negaranya. Kita pernah nggak kita itu pergi ke suatu tempat, kemudian kita berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini, daerah yang aman dan damai, dan berikanlah rezekinya kepada penduduk yang beriman. Kita kadang-kadang kita mungkin jarang ya, jarang seperti itu. Saya doa untuk diri sendiri gitu. Umumnya berdoa untuk diri sendiri. Ya, bahkan untuk lingkungan aja jarang. Ibrahim itu doanya bangsa dan negara. Sehingga karena itulah maka Ibrahim itu sebagai bapak pembangunan ekonomi. Jadi Ibrahim itu bapak pembangunan spiritual, bapak pembangun keimanan. Tadi Pak Bambang sudah begitu ya. Membangun iman spiritual, bapak membangun pendidikan, kepemimpinan bangsa dan sebagainya. Ibrahim juga bapak pembangunan ekonomi. Ya, itu yang juga banyak saya kira gelar-gelar yang diberikan Ibrahim kepada Ibrahim karena semangat keimanan, ketakwaannya dan kesanggupannya untuk berkorban. Ya, saya kira gitu. Luar biasa sekali. Hari ini kita belajar mendengarkan wejangan begitu, ilmu yang bermanfaat dari Pak Bambang dan juga Prof Tobroni mengenai berkorban dan mengorbankan.
berkorban dan mengorbankan sebagian harta kita ya sebagai salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga lolos ujian kehidupan tadi ya, seperti Bapak pemimpin ya, Bapak pemimpin, Bapak pembangunan ekonomi, ada Nabi Ibrahim begitu, dan juga Nabi Ismail sebagai anaknya beliau yang juga mengikhlaskan dirinya ya untuk disembelih begitu. Nah, ini kan menjadi satu value, satu hikmah yang perlu kita pelajari bersama, dan semoga kita masuk dalam golongan-golongan orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengorbankan sebagian harta bendanya tapi juga menyembelih menyembelih sifat-sifat kebinatangan ya, kehewanan, kemunafikan, serakah, korupsi begitu, dan tergantung niatnya tadi. Semoga kita nantinya karena ini menyongsong Idul Adha ya, waktu menyembelih hewan kurban sapi, kambing, kerbau dan lain sebagainya, tidak hanya ritualnya saja, tidak hanya fikihnya saja, tapi juga kita maknai bersama, dan itu kemudian kita refleksikan kepada kehidupan kita masing-masing untuk menjadi kunci solusi dalam segala permasalahan tadi. Ada pelecehan, bully, korupsi, narkoba, judol, pinjol, dan lain sebagainya. Menjadi momentum kita bersama untuk sama-sama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di belakang, untuk kedepannya kita tidak lakukan lagi, segera bertobat dan menyongsong kebenaran dan kecerahan. Apa kata Pak Bambang tadi ya. Terima kasih banyak Pak Bambang dan juga Prof. Tobroni sudah sharing di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan di episode kali ini. Saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.